西宮Chaka! Halo semua, kembali lagi bersama dengan gue Patrick. Selamat datang di Nan Films Indonesia bagian animation, dimana kalau gue yang ngerangkum berarti film yang dibahas adalah seputaran anime ataupun animation, baik dari genre komedi, action, romance, atau bahkan hentai kayaknya. Oke, gimana nih kabarnya? Baik kan? Diharapkan untuk menggunakan headset dulu dan tidak berada di zona merah, yaitu dekat orang tua. Karena jika ada suara-suara yang kurang enak untuk didengar, tidak membuat kalian digeplak, di smackdown, atau bahkan diusir dari rumah. Oke, di sini gue akan merangkum sebuah film yang berjudul Koe no Katachi, atau dalam bahasa Inggrisnya A Silent Voice. Film ini dirilis pada tahun 2016 dan disutradarai oleh Naoko Yamada Sensei. Oke, langsung saja tanpa banyak omong kita ke alur ceritanya. Yosha! Di awal scene terdapat seorang pria yang bernama Soya Ishida yang menjalani kehidupan layaknya manusia lainnya. Dan ketika ia berjalan melewati jembatan, ia melihat ke arah sungai, namun tak disangka Ishida ingin melakukan bunuh diri. Untungnya itu hanya hayalannya saja. Sampailah hari ke-15 dan itu adalah hari terakhir yang entah maksudnya apa. Selesai itu, ia pun kembali pergi dan intro di film ini serta soundtracknya pun dimulai. Terlihat ada murid baru di sekolahnya. Ketika gurunya meminta si murid baru untuk memperkenalkan diri, ia hanya terdiam. Ternyata murid baru tersebut memiliki penyakit di mana ia tidak bisa mendengar atau bisa dibilang tuli. Nama murid baru tersebut adalah Shoko Nishimiya. Dan cara ia berkomunikasi dengan temannya yaitu dengan menuliskan sesuatu di buku yang ia bawa. Sehingga semua murid yang ada di kelas dibuat terkejut akan hal tersebut. Termasuk Ishida yang sangat terkejut serta berteriak bahwa Nishimiya sangatlah aneh. Istirahatnya, teman sekelasnya pun mulai berkenalan dengan Nishimiya. Sedangkan Ishida asik mengerjai temannya. Di sini Ishida memiliki sikap yang sangat nakal, atau bisa dibilang bandel lah ya. Kalian sudah tahu sendiri. Ketika pelajaran musik berlangsung, mereka sedang melakukan paduan suara. Nishimiya malah nyanyi duluan karena melihat temannya mengangguk. Sehingga mereka yang ada di sana seketika melihat ke arahnya dan temannya yang bernama Miki Kawai memberitahu dirinya akan hal tersebut. Pada saat di kelas, guru meminta muridnya untuk membacakan buku. Dan ketika giliran Nishimiya, ia mengeluarkan suara yang ya seperti ini. Sumpah aku gak bisa ngejokes di film ini karena terlalu dark anjing. Dan ketika giliran Ishida, ia malah mengimpersonate atau meniru cara ngomong Nishimiya. Sepulang sekolah, Nishimiya terus mencari teman. Namun teman-temannya tidak mau karena berkomunikasinya sulit. Sehingga ia main sendirian. Lalu datanglah Ishida yang melempar batu dan memberitahu bahwa semua anak akan menganggap Nishimiya menyebalkan. Karena gak bisa dengar, ia pun menghampiri Ishida dan mengajak Ishida untuk berteman dengannya. Tapi Ishida malah melempari Nishimiya dengan tanah. Anjing kok kesel bang. Kasihan lo sumpah. Yang marah. Esoknya mereka sekelas pun mendapatkan pelajaran baru yaitu pelajaran bahasa isyarat agar teman-temannya bisa berkomunikasi dengan Nishimiya tanpa harus menulis di buku. Namun murid yang bernama Naoka Ueno kurang setuju karena menurutnya lebih mudah menulis daripada menggunakan bahasa isyarat. Tapi ada salah satu murid yang bernama Miyoko Sahara mau untuk belajar bahasa isyarat. Dan benar saja cuma Sahara yang mau belajar dan berteman dengan Nishimiya. Namun hal tersebut membuat ia dijauhi bahkan digibahin di depan orangnya langsung. Sehingga Sahara tidak kuat dan pindah sekolah. Ishida yang tahu bahwa Sahara pindah sekolah membuat sebuah statement atau tulisan di papan bahwa Nishimiya lah yang membuat Sahara pindah. Dan ketika Nishimiya datang serta melihat tulisan di papan, Ishida berakting dan menghapus tulisan tersebut. Namun Nishimiya tidak sedih melainkan berterima kasih kepada Ishida karena telah menghapuskan tulisan tersebut. Esoknya Ishida kembali menjahili Nishimiya dengan cara teriak di belakang kupingnya. Sehingga Nishimiya dibuat terkejut. Pada saat istirahat, Ueno kepo dengan alat bantu dengar yang dipakai oleh Nishimiya dan meminjamnya. Nishimiya yang lugu pun meminjamkannya dengan senang hati, namun Ueno malah memberikan benda tersebut ke Ishida. Dan Ishida malah melemparnya keluar. Anjing emang anaknya. Bang, kesekali aku ngeliat tingkah Ishida nih.
Sabar. Kejadian bully dari Ishida kepada Nishimiya pun terus dilanjutkan. Dari mencoret, mengambil alat bantu, serta menyiram dan yang lainnya. Ketika Ishida lagi mengambil alat bantu dengarnya secara paksa, Nishimiya kesakitan bahkan membuat telinganya berdarah. Namun Ishida tidak meminta maaf sama sekali. Pulangnya, Nishimiya menghampiri Ishida and the gang dan meminta maaf kepadanya, yang padahal Ishida harusnya yang meminta maaf. Namun Ishida malah emosi dan malah membuang bukunya ke dalam kolam. Ketika mereka ingin pergi, tak disangka Nishimiya masuk ke dalam kolam dan mengambil bukunya. Ishida yang melihat hal tersebut tiba-tiba bertukar posisi di mana ia yang ada berada di dalam kolam. Dan ketika di kelas, terdapat pengumuman bahwa Nishimiya tidak datang ke sekolah, serta ibunya melaporkan bahwa alat bantu dengar dari Nishimiya selalu menghilang. Jadi ibunya ingin tahu siapa yang sering membuli Nishimiya. Karena alat bantu dengar harganya mahal, Ishida yang merasa bersalah pun ingin mengangkat tangannya. Namun walinya mengetahui bahwa Ishida lah pelakunya serta menyuruhnya untuk berdiri. Walinya pun bertanya kepada teman dekat Ishida. Namun temannya tidak ada yang membela Ishida sama sekali, melainkan berakting bahwa Ishida saja yang melakukan hal tersebut. Ishida tidak terima karena temannya juga ikut membuli Nishimiya serta menyalahkan Ueno dan Kawai, sehingga Kawai yang merasa dituduh malah menangis. Begitulah kronologinya kenapa ia bisa berada di dalam kolam. Ketika di kolam, ia pun menemukan buku milik Nishimiya dan membawanya pulang. Sesampainya di rumah, terdengar ibunya sudah mendapatkan laporan tentang Ishida yang membuli teman sekelasnya. Sehingga ibunya berkaca-kaca karena kecewa anaknya seperti Dajjal, serta menyuruhnya untuk siap-siap karena mereka akan bertemu dengan Nishimiya. Sebelum bertemu, ibu Ishida mengambil uang di bank untuk mengganti alat bantu dengar. Dan ketika bertemu, ibunya langsung meminta maaf serta mengganti kerugiannya. Pada saat Ishida jalan-jalan di sekitaran sana, ia bertemu dengan Nishimiya sedang memberi makan burung. Lalu datanglah ibunya yang telah menyelesaikan masalahnya dan meminta Ishida untuk menjadi anak yang lebih baik. Ketika di sekolah, keadaan menjadi terbalik di mana Ishida yang terkena bully dari teman-temannya. Ketika menuju kelas, Ishida melihat Nishimiya yang sedang membersihkan meja milik Ishida, dan hal tersebut malah membuat Ishida marah serta memojokkan Nishimiya. Akan tetapi Nishimiya sudah tidak kuat dengan hal tersebut, berubah ke mode ngamuk. Semenjak kejadian tersebut, Nishimiya pindah sekolah. Shin kembali ke Ishida yang sudah dewasa. Ketika ia menuju ke tempat kursus atau apalah itu, ia tidak sengaja bertemu dengan Nishimiya. Nishimiya yang melihat Ishida langsung berlari, dan Ishida mengejarnya. Karena sembunyinya kurang pro, Nishimiya pun akhirnya ketahuan. Dan Ishida mengajak Nishimiya berbincang menggunakan bahasa isyarat, sehingga Nishimiya terkejut karena Ishida bisa bahasa isyarat. Kemudian Ishida pun mengembalikan buku yang ia temukan waktu itu dan mengajak Nishimiya untuk berteman. Namun ia malah menampar dirinya sendiri karena secara tak langsung kejadiannya menjadi terbalik, di mana dulu Nishimiya yang mengajak berteman, namun sekarang giliran Ishida yang mengajak berteman. Sehingga Ishida yang mengajak ajakan berteman membuat Nishimiya menangis karena terharu. Esoknya Ishida pun bangun dari tidurnya dan makan bersama dengan ibunya serta anak dari kakaknya yang bernama Maria Ozawa. Maksud gue Maria Ishida. Ketika makan, ibunya menunjukkan gaji dari Ishida karena telah berjuang untuk mendapatkan hal tersebut, serta bertanya kenapa Ishida ingin bunuh diri. Ishida dengan santuy menjawab bahwa ia ada banyak pikiran, sehingga ibunya yang mendengar hal tersebut langsung dibuat ngamuk dengan Ishida yang ingin melakukan bunuh diri, serta mengancam akan membakar hasil kerjanya jika Ishida ingin bunuh lagi. Ishida pun dengan segera langsung meminta maaf dan berjanji tidak akan melakukan hal tersebut lagi. Ibunya percaya, namun ibunya tidak sengaja malah membakar gaji milik Ishida. Namun sayang gaji tidak bisa diselamatkan. Ketika menuju ke sekolah, Ishida menceritakan bahwa kemarin ia mencoba untuk melakukan bunuh diri, dan hal tersebut ia lakukan sebagai ritual sebelum bertemu dengan Nishimiya, serta masih kepikiran tentang Nishimiya. Dan juga Ishida berubah menjadi orang yang introvert karena semenjak SMP tidak ada satupun teman yang mau berteman dengannya. Juga ia lebih memilih untuk menyendiri. Terlihat Ishida lebih memandang ke bawah daripada memandang wajah orang yang ada di sekitarnya, serta menutup telinganya juga agar ia tidak mendengar orang-orang di sekitarnya. Ketika di kelas, teman-temannya pun gibah tentang Ishida yang menyendiri. Namun karena sudah terbiasa akan hal tersebut, ia lebih baik nyimak aja. Ketika istirahat dan menikmati bekalnya di taman, terdapat murid berambut hijau di sebelahnya. Juga ia masih kepikiran tentang Nishimiya. Sepulang sekolah, ibunya pun meminta maaf atas hilangnya gaji Ishida. Tapi ibunya juga tidak ingin memakai uang dari Ishida yang berniat
Selesai itu, mereka pun langsung makan bareng. Esoknya, terdapat sebuah masalah di mana ada murid yang memaksa Rambut Ijo untuk meminjamkan sepedanya. Ishida sempat tidak peduli, namun karena Rambut Ijo sampai meminta tolong, ia pun membantunya dengan cara meminjamkan sepedanya kepada murid yang maksa. Namun sayang, sepedanya malah dibawa kabur dan enggak dibalikin, sehingga Ishida berjalan kaki untuk pulang. Di tengah perjalanan, ia masih memikirkan apakah ia harus bertemu dengan Nishimiya lagi, dan ia menemukan sebuah kupon roti gratis. Hal tersebut membuat Ishida langsung menemui Nishimiya dengan membawa sebuah roti gratis. Namun sayang, terdapat bocil yang menghalangi Ishida untuk bertemu serta menyuruhnya untuk pulang. Nishimiya yang ada di sana pun meminta si bocil untuk tidak melakukan itu. Namun si bocil tidak peduli, alhasil Ishida yang membawa roti gratis pun menuju ke sebuah sungai dan memberikan makan untuk ikan-ikan yang ada di sana. Pada saat menuju rumah, terdapat si Rambut Ijo yang membawakan sepeda miliknya. Terlihat gambar X di mukanya mengelupas. Artinya itu teman pertama yang sudah membuat Ishida berani menatap muka. Nama Rambut Ijo tersebut adalah Tomohiro Nagatsuka. Dari situlah mereka berdua akhirnya menjadi teman satu sama lain, bahkan menjadi sahabat sejati serta mempunyai sebutan yaitu Yasho, yang artinya sahabat karib. Ishida yang sudah bertahun-tahun tidak memiliki teman bertanya apa arti pertemanan menurut Nagatsuka. Nagatsuka pun menjelaskan artinya bahwa pertemanan tidak memiliki syarat apapun. Intinya selalu ada ketika susah dan senang, sehingga Ishida yang mendengar hal tersebut mendapatkan pencerahan. Esoknya Ishida kembali ingin menemui Nishimiya, namun si bocil masih stay untuk menghalangi Ishida, serta si bocil memberitahu bahwa ia adalah pacar dari Nishimiya. Sontak roti terjatuh karena tercengang mengetahui bahwa Nishimiya berpacaran dengan seorang bocil. Namun tiba-tiba Nagatsuki datang serta menyuruh si bocil agar Ishida dan Nishimiya bertemu, sehingga si bocil tidak sangka Ishida memiliki seorang sahabat serta mengatakan bahwa Nagatsuka kepala tahi. Sontak Nagatsuka emosi dan mengamuk di sana, yang dilihat oleh ibu-ibu termasuk Nishimiya. Ishida yang melihat Nishimiya langsung berlari dari sana yang diikuti oleh Nishimiya. Ketika mereka bertemu, si bocil dan Nagatsuka melihatnya dari kejauhan, dan Nagatsuki meminta si bocil untuk menerjemahkan bahasa isyarat yang dilakukan oleh Ishida. Si bocil pun memberitahu bahwa Ishida berbincang mengenai ia yang selalu memikirkan Nishimiya. Sebaliknya juga Nishimiya yang memikirkan Ishida. Kemudian mereka pun memberi makan ikan, dan ketika Nishimiya melihat buku yang ia punya, Ishida melarangnya karena ada sesuatu yang memalukan. Tapi Nishimiya tetap kekeh sehingga buku terjatuh ke sungai, dan Nishimiya nekat untuk terjun ke bawah yang diikuti oleh Ishida. Untungnya mereka tidak kenapa-napa. Selesai itu, si bocil sempat memfoto Ishida ketika terjun ke sungai dan mempostingnya di internet, di mana terdapat sebuah peraturan dilarang masuk ke sungai, sehingga hal tersebut menjadi sebuah masalah bagi Ishida. Dan benar saja, semua murid di sekolah membicarakan hal tersebut, serta ia mendapatkan hukuman. Pulangnya, kakak Ishida meminta bantuan untuk menjemput Maria. Sesampainya di sana dan mengajak Maria untuk pulang, Maria memberitahu bahwa ada orang di dalam perosotan. Ketika dicek, ternyata itu adalah si bocil. Ishida pun bertanya kenapa si bocil bisa ada di tempat tersebut. Akan tetapi, si bocil bertanya tentang Ishida yang marah atau tidak ketika ia tahu bahwa si bocil lah yang melakukan hal tersebut. Namun Ishida yang tahu tidak marah, melainkan malah bersyukur karena itu adalah ulahnya si bocil. Kemudian Ishida pun akan pulang. Melihat si bocil lemas, ia pun membawanya pulang. Akhirnya kita tahu nama si bocil tersebut, yaitu adalah Yuzuru, dan mereka makan malam bersama. Ketika semua orang sudah tidur, Yuzuru nekat pulang ke rumah dengan keadaan hujan ditambah ia nyeker. Dan pada saat ia memfoto kata mati, tiba-tiba ada Ishida di sebelahnya yang membawakan payung juga sepatu lamanya. Ketika di perjalanan, mereka berbincang mengenai Yuzuru yang kabur dari rumah. Yuzuru yang melihat perhatian dari Ishida merasa bingung karena Yuzuru tahu bahwa Ishida lah yang sering membuli Nishimiya semasa SD. Ishida pun sadar bahwa dulu ia kayak Dajjal dan merasa bahwa dirinya tidak pantas untuk hidup, serta yang ia inginkan untuk saat ini tidak ingin membuat Nishimiya bersedih. Yuzuru yang mendengar hal tersebut dibuat terkejut. Sampailah ia di depan rumah Nishimiya dan Yuzuru memberitahu bahwa ia bukan pacarnya Nishimiya, melainkan adiknya. Ditambah Yuzuru bukan laki-laki melainkan perempuan. Sehingga Ishida termasuk saya terkejut akan hal tersebut. Tiba-tiba datanglah ibunya Nishimiya dan menampar Ishida. Sesampainya di rumah, ibunya pun menyuruh Yuzuru dan juga Nishimiya untuk tidak bertemu dengan Ishida. Akan tetapi Yuzuru ingin menentukan itu sendiri. Esoknya Yuzuru pun mengembalikan payung milik Ishida, dan Nagatsuka yang ada di sana plus merangkul Yuzuru layaknya anak laki-laki dibuat terkejut setelah mengetahui Yuzuru adalah perempuan. Kemudian Ishida pun memperkenalkan Nagatsuka
dan juga meminta nomor telepon milik Nishimiya karena Ishida baru beli HP. Namun orang yang akan memberitahu nomornya adalah Sahara, teman masa SD mereka yang pindah. Esoknya ia pun bertanya kepada Kawai di mana keberadaan Sahara. Karena Kawai cuma tahu nama sekolahnya, Ishida pun langsung menuju ke sana yang diikuti oleh Nishimiya. Sesampainya mereka di sana, mereka tidak sengaja berpapasan dengan Sahara di eskalator. Mereka berdua pun berbincang, dan ketika perbincangan menuju hal-hal yang sensitif seperti tete, Ishida langsung pergi ke toilet. Ya, mungkin coli, siapa tahu. Namun ia tidak coli, dan tidak sengaja berpapasan dengan Ueno yang mempromosikan jualannya. Ketika di sekolah, ia pun melihat brosur yang diberikan oleh Ueno, dan merasa bahwa brosur tersebut bisa menjadi pertemuan antara Ueno dengan Nishimiya. Sorenya, ia pun langsung pergi ke tempat Ueno bersama dengan Nagatsuka. Ueno yang melihat Ishida dibuat terkejut dan langsung bersembunyi. Karena tidak bertemu dengan Ueno, mereka pun memutuskan untuk pulang saja. Esoknya, pada saat di rumah, Nishimiya mendapatkan sebuah info dari dokter mengenai kondisinya yang entah infonya apa. Namun ekspresi dari neneknya sangatlah terkejut. Dan ketika Yuzuru ingin memberikan hadiah dari Ishida, Nishimiya terlihat sangat sedih. Ketika Ishida sedang menuju lampu merah, tiba-tiba Ueno duduk di belakang sepedanya, sehingga Ishida dibuat terkejut. Mereka pun berbincang dengan keadaan yang sangat canggung, serta Ueno melihat Nishimiya yang membawa boneka kucing di mana itu adalah hadiah dari Ishida untuknya. Kemudian Ueno pun menghampiri Nishimiya dan so akrab dengannya, juga mengambil alat bantu dengarnya sehingga Ishida yang ada di sana menghentikannya dan mengembalikan alat bantu tersebut ke Nishimiya. Namun Ueno kembali mengambilnya dan mengajak Ishida untuk melakukan hal yang sama seperti dulu. Namun Ishida sudah berubah dan memberitahu bahwa ia berteman dengan Nishimiya, sehingga Ueno dibuat tertawa karena Ishida berteman dengan orang yang ia bully, serta mengatakan bahwa Ishida payah. Selesai itu, Nishimiya yang tidak tahu mereka ngobrol apa bertanya kepada Ishida. Namun Ishida tidak memberitahu dan melanjutkan perjalanannya. Esoknya Yuzuru dibuat bingung dengan kakaknya karena untuk pertama kalinya Nishimiya menguncir rambutnya serta memberitahu hal tersebut kepada Ishida. Sorenya mereka pun bertemu dan berbincang, tapi Nishimiya tidak menggunakan bahasa isyarat. Namun ia bicara langsung menggunakan bahasa biasa, sehingga Ishida tidak mengerti apa yang dimaksud dari perkataan Nishimiya. Dan hal tersebut malah membuat Nishimiya menjadi sedih karena ia mengeluarkan suara-suara yang aneh. Dia yang bilang sendiri ya. Sebelum Ishida pergi dari toko roti, Nishimiya ingin memberikan sesuatu, yaitu sebuah stik isi boneka kelinci, yang entah itu maksudnya apa, dan juga mengungkapkan perasaannya bahwa ia menyukai Ishida. Namun sayang, Ishida tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Nishimiya dan merasa bahwa Nishimiya bilang bulan. Sehingga Nishimiya yang melihat ketidakpekaan si Ishida memilih pergi dari sana. Karena bingung, ia pun bertanya kepada Nagatsuka. Namun Nagatsuka tidak tahu. Sesampainya Nishimiya di rumah, ia pun memberitahu adiknya mengenai ia yang menyatakan perasaannya kepada Ishida. Ketika di kelas, Ishida pun mendengar bahwa Kawai mengganti gaya rambutnya, sehingga ia bertanya ke Kawai alasan ia mengganti gaya rambutnya karena Nishimiya melakukan hal yang sama. Kawai pun menjelaskan bahwa begitulah wanita, dan Kawai memberitahu ada seseorang yang ingin berteman dengan Ishida, yaitu adalah Toshi Masibasa. Mereka pun berkenalan satu sama lain. Karena Nishimiya tidak datang, Ishida merasa bahwa Nishimiya menghindarinya akibat kejadian kemarin, sehingga Yuzuru tertawa akan hal tersebut serta menyarankan Ishida untuk bermain. Bermain? Apa tuh? Dan malamnya, Nishimiya yang menerima pesan dari Ishida dibuat senang karena mengajaknya bermain. Esoknya, mereka pun bermain di taman hiburan. Namun tak disangka ada Ueno yang ikut padahal ia tidak diajak. Selesai itu, mereka pun bersenang-senang di sana, dari naik roller coaster dan permainan lainnya. Sehingga Ishida akhirnya tahu bagaimana rasanya memiliki teman atau arti dari sebuah pertemanan. Kemudian, Ueno pun meminta Ishida untuk menemaninya membeli takoyaki. Yang ternyata penjual takoyaki itu adalah Shimada, teman SD-nya. Sehingga Ishida dibuat terkejut dan pergi dari sana. Alasan Ueno melakukan itu agar mereka bisa berteman seperti dulu lagi. Namun Ishida kurang suka akan hal tersebut, sehingga ia berubah menjadi sad boy. Ueno pun mengatakan bahwa Nishimiya lebih baik tidak ada, karena jika Nishimiya tidak ada, maka Ishida dan Shimada masih bisa berteman, serta Ueno dan Sahara tidak akan canggung. Ishida yang mendengar hal tersebut memberitahu bahwa hubungannya dengan Shimada adalah keputusan yang mereka ambil. Lalu Ueno pun mengajak Nishimiya untuk naik
naik ke biang lala. Ya intinya wahana, lupa namanya apa. Sehingga Ishida yang melihat hal tersebut merasa akan terjadi hal yang tidak terduga. Selesai dengan semua itu, Yuzuru pun datang menghampiri Ishida dan menunjukkan sesuatu. Ternyata ketika Ueno dan Ishida berada di biang lala, bener kan namanya biang lala? Entahlah. Ternyata Ueno mengeluarkan semua unek-unek di perut dan pikirannya bahwa ia sangat benci dengan Nishimiya. Karena Nishimiya hubungan pertemanan mereka hancur serta menjelaskan kejadian masa SD-nya. Nishimiya hanya bisa meminta maaf akan hal tersebut. Tapi Ueno malah menghajar Nishimiya hingga tak berdaya. Sehingga Ishida yang melihat rekaman tersebut dibuat terkejut dengan perbuatan Ueno. Esoknya pada saat di sekolah, Ishida pun berbincang dengan Masibasa mengenai Ueno, serta Masibasa yang tidak akan memaafkan orang yang telah membuli Nishimiya. Ishida yang mendengar hal tersebut langsung bertanya kepada Kawai mengenai masa lalu mereka yang membuli Nishimiya. Namun gobloknya, Kawai malah mengeluarkan semua aib-aib Ishida mengenai pembulian yang ia lakukan dengan nada keras, sehingga semua teman di kelasnya tidak menyangka akan apa yang telah dilakukan Ishida. Dan alasan Kawai melakukan hal tersebut agar ia dapat perhatian dari Masibasa. Bang, kok kesel kali ya gue, anjing, caper bet Anda jadi cewek. Cuk! Sumpah awalnya gue kesel gitu sama Ishida, kok gue makin kesel gitu sama Kawai, caper bet anjing. Sehingga Ishida tidak kuat dan pergi dari sana. Bertemulah Ishida dengan Nishimiya, Yuzuru, dan Sahara di tempat biasanya. Lalu datanglah si caper, Masibasa, dan Nagatsuka dan juga Ueno. Si caper pun meminta maaf, tapi tetap saja Ishida lah yang salah. Dan jika Nishimiya memaafkan Ishida, maka Masibasa juga memaafkan Ishida. The fuck, ngapain Mishiba dikaitin bang? Caper nih ya, astaga, tahan. Emosi lagi aku nih, malah aku yang emosi bang. Namun Ueno tidak terima karena Kawai juga melakukan hal yang sama. Kawai langsung membela dirinya sendiri. Terjadilah adu mulut di sana sehingga Ishida tidak kuat dan menyalahkan dirinya, serta mengatakan hal-hal pahit dari teman-temannya. Dan hal tersebut membuat teman-temannya pergi meninggalkan Ishida. Malamnya, neneknya pun datang menghampiri Yuzuru serta memberikannya sebuah jus. Kemudian mereka pun berbincang mengenai Yuzuru yang terlalu memikirkan kakaknya dibandingkan dirinya sendiri, serta merasa bangga mempunyai cucu seperti Yuzuru. Malamnya, Yuzuru pun memimpikan hal buruk dan merasa khawatir dengan neneknya. Shin berpindah ke Ishida yang menuju tempat mereka sering bertemu. Namun ketika sampai di sana, tidak ada orang sedikit pun. Ketika akan memberikan makan ikan, Ishida melihat Yuzuru yang mengenakan pakaian sekolah serta terlihat Yuzuru sedang menangis. Bertemulah mereka berdua sehingga Ishida dibuat bingung dengan pakaian Yuzuru karena hari ini liburan musim panas. Lalu Ishida pun kepo dengan Yuzuru yang menangis tadi, serta bertanya apa yang terjadi. Ternyata alasan Yuzuru menangis adalah karena neneknya telah meninggal dunia. Untuk menghibur Nishimiya, Ishida pun mengajak Nishimiya untuk jalan-jalan berdua. Ketika jalan-jalan berdua, Nishimiya meminta maaf karena merasa bahwa Ishida tidak akan senang jika ia tetap bersama dengan dirinya. Namun Ishida tidak merasakan hal tersebut serta mengajaknya jalan-jalan lagi. Mereka pun kembali bersenang-senang seperti biasa, serta mengajak Ishida untuk ikut merayakan ulang tahun dari ibu Nishimiya. Ishida sempat dibuat takut. Untungnya semuanya berjalan baik-baik saja. Kemudian mereka pun menonton acara kembang api yang dilakukan dan berbincang mengenai ulang tahun dari Nishimiya. Selesai dengan semua itu, Nishimiya pun ingin kembali pulang dengan alasan ingin belajar. Ishida ingin mengantarnya, tapi Nishimiya ingin pulang sendiri serta berpamitan kepadanya. Selesai itu, Ishida pun pergi ke tempat Nishimiya untuk mengambil kamera Yuzuru. Sesampainya di sana, ia melihat Nishimiya di balkoni, namun tidak disangka ternyata Nishimiya ingin lompat dari sana. Ishida yang melihat hal tersebut dibuat panik dan langsung berusaha menolong Nishimiya. Untungnya, Ishida berhasil meraih tangan Nishimiya serta berjanji kepada Tuhan bahwa ia tidak akan lari dari masalah dan memberanikan diri untuk menatap orang-orang. Nishimiya tersadar dan ingin kembali ke atas, namun tak disangka Ishida malah terjun bebas dari sana dan jatuh di sebuah sungai. Esoknya datanglah ibunya Ishida dan ibu Nishimiya langsung meminta maaf kepada ibu Ishida karena Ishida bisa celaka akibat Nishimiya. Juga Ueno yang mengetahui hal tersebut menghajar Nishimiya. Untungnya ada ibunya yang menyelamatkan Nishimiya, namun Ueno barbar dan menyerang ibunya juga. Ibu Ishida yang melihat hal tersebut melerai mereka berdua yang sedang bergelut, serta Nishimiya meminta maaf kepada ibu Ishida. Sumpah, siapa sih naruh bawang di sini?
Aku ngewe. Esoknya, Nishimiya pun menjenguk Ishida, namun Ueno menghalanginya. Melihat hal tersebut, Nagatsuka langsung membantunya. Tapi karena tidak berhasil, mereka pun berbincang di ruang tunggu. Nishimiya pun menuliskan sesuatu berupa ia yang telah menghancurkan apa yang Ishida buat. Serta Nagatsuka curhat bahwa Ishida adalah sahabat pertama yang ia miliki. Dan akan selalu berdoa agar Ishida cepat sadar. Oleh sebab itu, Nishimiya pun memperbaiki apa yang telah ia rusak. Kemudian, Kawai yang telah mengetahui bahwa Nishimiya ingin bunuh diri, memeluknya serta meminta Nishimiya untuk tidak melakukan hal tersebut lagi. Karena sebesar apapun masalah di hidup kalian, solusinya bukanlah bunuh, melainkan melangkah menuju ke depan. Setelah itu, Nishimiya pun menuju ke tempat Sahara, serta memberitahu kabar Ishida yang koma. Sahara pun masih belum percaya diri untuk bertemu dengan Ishida, jika Ishida sudah siuman. Namun Nishimiya meyakinkan Sahara akan hal tersebut. Hari demi hari, Nishimiya terus menunggu di rumah sakit, namun ia menunggu di luar hingga Ishida siuman. Dan Ueno yang selalu menjenguk Ishida masih memendam kebencian terhadap Nishimiya. Namun Nishimiya tidak menyerah dan perhatian kepada Ueno. Terlihat sebuah tulisan yang entah artinya apa, karena tulisan Jepang juga terlihat Ishida di sana. Ternyata itu adalah mimpi dari Nishimiya, dan langsung pergi ke tempat yang mereka sering kunjungi karena takut terjadi hal yang buruk kepada Ishida. Namun sesampainya di sana, Ishida tidak kunjung datang sehingga Nishimiya dibuat menangis sekencang-kencangnya. Akhirnya, Ishida pun tersadar dari komanya karena tangisan Nishimiya, serta berlari menuju ke Nishimiya walaupun badannya lemas karena belum 100% pulih. Bertemulah mereka berdua sehingga Nishimiya dibuat terkejut. Ragu apakah itu asli atau hantu, ia pun menyentuhnya. Ternyata itu asli karena ada badaknya. Ishida pun menjelaskan bahwa ia baik-baik saja, serta meminta maaf tentang masa lalu yang telah ia lakukan. Tapi Nishimiya juga meminta maaf karena ia tidak berubah, sehingga Ishida memikul semua beban yang dialaminya. Lalu Ishida pun berkata bahwa ia ingin membantu Nishimiya untuk hidup, dan Nishimiya berjanji akan hal tersebut. Selesai penyembuhan total, Ishida pun diizinkan untuk pulang serta bertemu dengan keluarganya di rumah. Melihat ada Ueno di sana, ia pun menghampirinya dan Ueno memberitahu bahwa Shimadala yang menyelamatkan Ishida saat ia terjatuh. Selesai itu, ia pun pergi dari sana dan Ishida berterima kasih, sehingga gambar X di wajahnya terjatuh. Sesampainya di rumah, ia terkejut melihat ada ibunya Nishimiya di sana dan juga suami dari kakaknya. Setelah itu, Ishida pun bertemu dengan Yuzuru yang dimana Yuzuru meminta bantuan untuk mengajarnya. Beberapa hari berlangsung dan Ishida mempersiapkan diri untuk bertemu dengan teman-temannya. Bertemulah ia dengan Nishimiya. Ketika masuk, ia kembali dibuat kurang pede karena semua teman-temannya membicarakan dirinya, serta curhat akan hal tersebut kepada Nishimiya. Sesampainya di kelas, ia kembali dibuat tidak pede dan pergi ke toilet. Ketika menenangkan diri di toilet, datanglah Nagatsuka yang senang karena Ishida sudah kembali dari komanya dan saling meminta maaf dengan kesalahan yang telah mereka buat. Selesai itu, Ishida pun bertemu dengan Masibasa dan Kawai. Dan Kawai memberikan sebuah origami, namun karena belum selesai, Kawai dibuat menangis. Tapi Ishida tidak masalah akan hal tersebut dan berterima kasih kepada Kawai. Lalu datanglah Ueno dan Sahara di sana. Selesai itu, Ishida pun meminta bantuan kepada temannya untuk mengelilingi festival budaya bersama-sama. Ketika berkeliling, terlihat semua tanda X di wajah mengelupas. Juga Ishida tidak lagi menutup telinganya. Berarti Ishida sudah siap untuk memandang muka orang dan mendengar suara-suara yang ada di sekelilingnya. Sehingga hal tersebut merupakan perubahan yang sangat besar bagi Ishida. Serta ia menangis akan hal tersebut. Dan film A Silent Voice atau Koe no Katachi pun selesai. Ya, begitulah alur cerita atau rangkuman dari film A Silent Voice. Film yang sangat bagus menurut gue. Pesan moral di film ini dapatlah. Ya, untuk keseluruhan cerita mudah dipahami, apalagi ini relate dengan kehidupan nyata. Oke, amanat yang ada di film ini, jangan membuli seseorang, apalagi orang tersebut memiliki kekurangan dari manusia lainnya. Karena jika kita melakukan hal tersebut, kita akan mendapatkan karma yang setimpal atau bahkan lebih parah. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis dan kuat dengan candaan yang sangat cringe di dalamnya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng di sebelahnya. Klik like sebanyak-banyaknya dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Oke, nama gue Patrick dan gue pamit undur diri. Salam perwibuan, sayonara. Hi, wibu. Aku juga.